Jadi gue bakal bandingin dua buah handphone. Dua buah handphonenya adalah ya sebenarnya kenapa gue bandingin sama Tecno Camon, kalau lu nonton video sebelumnya gue udah bandingin 3 buah HP, Tecno Camon 40, Realme 12 Plus, sama Infinix Note 50 Pro, itu ada di video sebelumnya, dan menurut gue dari sisi gaming, emang Tecno Camon 40 ini yang lebih bagus. Dan kita bakal bandingin sama sebuah handphone yang notabene baru keluar juga nih. Tapi pas keluar nih harganya 2,7. Sedangkan yang ini pas gua beli waktu itu di harga 2,8 juta. Jadi mana yang lebih baik? Mari kita dengerin pendapat teman-teman gua mengenai dua handphone ini. Nama gue Dimas. Gue pakai device Itel P55 5G yang serinya P611N. Untuk sejauh ini sih Mobile Legends ringan paling sama Magic Chess yang daily. Perkenalkan, nama gue Epoy. Gue pakai device iPhone 13 Pro. Nama gue Arya. Saat ini gue udah pakai iPhone 12 Pro. Nama gue Asep, Realme 13 Plus, Mobile Legends, Mythical Glory 59. Kalau buat gaming, balik lagi ke preferensi orang beda-beda kan ya. Kalau gue lebih suka yang Camon karena apa? Balik lagi tadi, posisi hand feel segala macem lebih nyaman. Orang kan nyamannya beda-beda. Keringat. Keringetan talent gue. Kasihan gak ada AC. Wih, sponsor AC bang. HP buat gaming dari dua ini, yang ini sih. Soalnya apa ya? Tadi udah gua setting juga dengan frame rate yang sama, dengan FPS yang sama, lebih enakan yang Camon. Nggak tahu ya, enteng aja, beda banget. Kalau yang ini dia masih rada-rada nge-frame, walaupun udah yang hampir setengah rata kanan lah rata-rata. Kalau buat respon ini apa ya, touch lebih enak ini, lebih enak yang Poco M7. Bener ya, M7 ya. Tapi kalau buat game keseluruhan ini sih yang Camon ini. Cuma kan gue kan baru ngetes kan yang ini ya, main Mobile Legends ya, nggak tahu deh kalau game-game FPS gitu. Tembak-tembakan nggak tahu sih. Kayaknya lebih enak yang ini deh. Soalnya kan ini kan apa ya, dimensi layarnya kan lebih gede dibanding yang ini Camon. Iya, lebih gede yang Poco ini loh. Gue lebih suka Camon 40. Dia itu warnanya itu lebih bersih, dan nanti ada contoh fotonya ya di sini. Yang ini Camon, yang ini untuk M7. Kamera Poco M7 Pro itu salah satu kurangnya itu dia tidak ada ultra wide-nya. Jadi kalau yang di Camon 40 dia bisa 0,6. Jadi untuk area lingkup fotonya itu lebih luas. Camon 40 kamera depannya gokil sih. Keren. Gue akui keren. Lalu kalau misalkan gue disuruh pilih nih untuk daily driver kedua HP ini, tentu kan kita tergantung kebutuhan ya. Kalau misalkan kalian suka untuk jalan-jalan, foto pemandangan, gue lebih menyarankan untuk ambil Camon. Tapi kalau misalkan kalian untuk jangka panjang, konektivitas siapa tahu nanti ke depannya 5G lebih menyebar, lebih pilih Poco M7 Pro. Tapi kalau dari gue pribadi, untuk jangka panjang gue tetap pilih Poco M7 Pro. Kenapa begitu? Gue nggak tahu lagi kenapanya. Tapi kalau kalian suka jalan-jalan, foto, Tecno Camon 40 menjadi andalan buat sisi kamera ataupun video. Kalau untuk dari fitur lainnya, contohnya kayak selain untuk buat main game ya, dari display segala macem, refresh rate kan nggak beda jauh ya, sama-sama nggak beda jauh malah, nggak beda malah, sama 120. Tapi balik lagi cocok-cocokannya di tangan. Kalau emang lebih suka yang lebih ramping, bisa ngambil Tecno Camon. Kalau yang mau yang agak lebih wah atau lebih gede, bisa ngambil Poco M7 ini. Kalau buat gaming, balik lagi ke preferensi orang beda-beda kan ya. Kalau gue lebih suka yang Camon karena apa? Balik lagi tadi, posisi hand feel segala macem lebih nyaman. Orang kan nyamannya beda-beda. Dari driver, berarti bahas tentang spek lainnya dengan kamera juga ya. Bakal tetap pakai ini sih, Tecno Camon. Gaming yang Camon sih kalau buat main Mobile Legends ya. Cuma kalau buat game lain gue nggak tahu.
Kalau kamera belakang enggak sih, kan gua udah ada device yang lebih bagus lah. Iya, gua kalau foto biasa pakai iPhone. Iya, tetap ini enak sih. Soalnya dia lebih slim juga kan, nggak terlalu tebal. Buat gaming, kalau buat khusus gaming tetap yang Canon Daily Driver. Mungkin secara performa buat kayak keseharian tetap yang Poco sih. Cuman kayaknya enak aja gitu di ininya. Kayaknya buat segi ininya masih mulusan yang ini deh, yang Poco ini. Soalnya buat apa sih, kayak buat megangnya lebih apa sih, scroll ininya lebih enak lah, lebih halus. Poco. Buat gaming Canon. Sekeseharian sih worth it, cuman kalau buat game Canon dah. Gue mengambil kesimpulan adalah dua HP ini adalah HP yang bagus. Tapi Poco M7 Pro ini sebenarnya prosesornya lebih tinggi dibandingkan yang Tecno Camon. Permasalahannya cuma satu, Poco M7 Pro 5G ini dia tuh ada bug gitu loh. Bugnya maksudnya gimana bang? Jadi lo saat main game, masuk ke gamenya tersebut, dia nge-stuck di FPS 60. Jadi ngebikin kalau lu setiap main tuh berasa kayak ada yang kurang gitu loh. Padahal ini sebenarnya HP yang kenceng gitu loh men. Gue nggak tahu kenapa saat dia masuk ke game Mobile Legends, HOK, itu dia nge-stuck di FPS 60. Gue udah coba ngakalin gitu loh. Dengan nyalain mode baterai, habis itu matiin mode baterai. Dia bisa. Cuman hal itu kayak bikin ini HP jadi berasa kentang kalau buat main game. Walaupun dua-duanya 120 Hz ya bro. Sama-sama AMOLED juga. Iya, dua-duanya responsif ini. Kalau ini nih ya, Realme 12 Plus nih. Kayak ada delay-nya nggak sih? Iya, yang Realme 12 Plus agak touch delay gitu loh. Ini tuh enggak gitu loh. Dua-duanya bagus ini, responsif nih. Kesimpulan terakhir adalah Tecno Camon sih masih menjuarai untuk battle kali ini. Kameranya lebih bagus dari sini. Kalau misalnya Poco M7 Pro 5G ini, kameranya itu 1080 masih 30 fps. Dan juga dia nggak punya ultra wide. Ya, walaupun kayak gitu, gimana ya? Kalau misalnya lu nyari yang kenceng ya, buat nge-WhatsApp dan segala macam, buat kebutuhan sehari-hari, Poco M7 Pro 5G udah cukup sih. Cuman kalau misalnya mau lebih, kalau buat gaming juga kamera yang bagus, Tecno Camon 40. Semoga video ini membantu kalian dan kalian bisa menemukan kebutuhan kalian. Mantap!